Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda melihat video atau kesaksian seperti ini? Saya dibawa Tuhan ke neraka, saya melihat api, saya melihat orang-orang menjerit, bahkan ada orang Kristen di sana. Cerita seperti ini viral, menakutkan, dan seringkali membuat orang bertobat karena ketakutan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah penglihatan-penglihatan seperti itu benar-benar berasal dari Tuhan? Ataukah kita sedang menghadapi sesuatu yang lain? Hari ini, kita akan mengujinya bukan dengan perasaan, tetapi dengan firman Tuhan. Mari kita gali bersama. Yang pertama, standar kebenaran selalu adalah firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki satu standar. Yesaya pasal 8 ayat 20 mengatakan, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berkata sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Artinya, pengalaman bukan standar kebenaran. Penglihatan bukan standar kebenaran. Firman Tuhan adalah standar yang tertinggi. Jadi, apapun yang kita dengar, bahkan jika terlihat rohani, harus diuji dengan Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan sebenarnya tentang orang yang sudah mati? Kita bisa melihat ada banyak yang mengatakan mereka memperoleh penglihatan neraka, menggambarkan bahwa orang mati sudah sadar dan sedang disiksa sekarang ini. Tetapi Alkitab justru berkata sebaliknya. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan orang mati tidak tahu apa-apa. Pengkhotbah 9 ayat 10, tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada lagi pengetahuan di dalam dunia orang mati. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14, Yesus sendiri menyebut kematian itu sebagai tidur. Artinya, orang mati tidak sadar, mereka tidak sedang menjerit di neraka sekarang ini. Jika penglihatan ini bertentangan dengan doktrin tentang keadaan orang mati, maka kita bisa merasa pasti bahwa itu bukan berasal dari Tuhan. Pertanyaan selanjutnya tentang waktu penghakiman dan penghukuman. Kalau kita baca Alkitab, sangat jelas dikatakan bahwa penghakiman dan hukuman itu terjadi di masa depan. Matius 13 ayat 40-42 mengatakan, pada akhir zaman mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api. Hal yang sama juga dalam Yohanes 5 ayat 28-29 mengatakan bahwa semua orang yang di dalam kubur akan keluar. Wahyu 20 ayat 11-15 mengatakan bahwa penghakiman terakhir terjadi setelah kebangkitan. Apa artinya di sini? Tidak ada manusia yang saat ini sedang disiksa di neraka. Jika seseorang mengaku melihat orang disiksa sekarang, itu bertentangan dengan kronologi yang diajarkan oleh Alkitab. Selanjutnya kita akan melihat sumber penglihatan yang menyesatkan ini. Pertanyaannya, kalau bukan dari Tuhan, lalu dari mana? Alkitab memberikan peringatan yang sangat serius kepada orang percaya. 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Matius 24 ayat 24, Yesus mengatakan, akan muncul nabi-nabi palsu yang mengatakan mereka memperoleh mimpi atau penglihatan. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi, tidak semua pengalaman rohani itu berasal dari Tuhan. Jika demikian, maka ada 3 kemungkinan sumbernya. Yang pertama adalah pikiran manusia, emosi, trauma, atau imajinasi manusia sendiri.
Yang kedua adalah pengaruh budaya dan cerita-cerita populer yang beredar. Dan yang ketiga tentu saja adalah penipuan rohani. Karena itu, kita haruslah sangat berhati-hati. Mari kita bedah cacat teologis penglihatan tentang neraka ini. Kalau kita lihat masalah teologisnya, yang pertama, ini mengajarkan bahwa Tuhan itu kejam. Penglihatan ini seringkali menggambarkan Tuhan sebagai menyiksa tanpa akhir, tidak memberi harapan. Padahal Alkitab berkata dengan jelas, Yeskiel 33 ayat 11, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Poin yang kedua, ini bertentangan dengan rasa keadilan Allah. Bayangkan, jika orang langsung dihukum saat mati, lalu apa gunanya penghakiman akhir? Wahyu pasal 20 jelas menunjukkan kronologinya. Yang pertama ada peristiwa kebangkitan, kemudian ada penghakiman, lalu penghukuman. Poin yang ketiga, cacat teologis dari penglihatan neraka adalah ini menyesatkan melalui ketakutan, bukan Injil. Kalau kita perhatikan, banyak kesaksian ini menghasilkan pertobatan karena rasa takut, bukan karena kasih. Padahal, Roma 2 ayat 4 mengatakan bahwa kebaikan Allah itu menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi, Injil itu bukan kabar teror. Injil adalah kabar baik. Sampai di sini mungkin kita bertanya, kalau memang ini bukan berasal dari Tuhan, lalu apa sebenarnya tujuan penipuan ini? Mengapa ajaran ini berbahaya? Minimal ada beberapa alasan. Yang pertama, karena ajaran ini mengalihkan fokus dari Alkitab kepada pengalaman, dan itu berbahaya. Yang kedua, karena penglihatan-penglihatan ini mengubah karakter Allah yang kasih menjadi menakutkan. Lalu kemudian yang ketiga, oleh karena penglihatan-penglihatan ini membuka pintu bagi penipuan yang lebih besar ke depan. Dalam perspektif iman Kristen, kebenaran tentang kematian itu sangat penting supaya melindungi kita dari penyesatan di akhir zaman. Saudara-saudari, tidak semua yang terlihat rohani berasal dari Tuhan. Tidak semua yang menakutkan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah terang kita. Jadi, jika sebuah penglihatan bertentangan dengan Alkitab, mengubah karakter Allah, atau mengandalkan ketakutan gantinya kasih, maka kita harus berani berkata, itu bukan dari Tuhan. Yesus tidak pernah menarik orang dengan cara teror. Ia menarik dengan kasih. Dan pada hari ini, mari kita berdiri di atas firman, bukan pengalaman. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.